Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini karena kita telah dihantar di minggu yang baru, di hari yang baru, dan kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang menyertai kita pada minggu yang lalu dan menghantar kita kepada pekan yang baru di minggu ini. Marilah kita sebelum mengawali seluruh tugas-tugas kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, Senin 28 Februari 2022, diambil dari Yesaya 65 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam penciptaan kita belajar bagaimana Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan, bagaimana Tuhan melakukan penciptaan dengan sabdanya segala sesuatu jadi. Dan dalam urutan penciptaan kita dapat melihat bagaimana Tuhan mendesain seluruh ciptaan, menciptakan satu tata tertib yang baik dalam membangun kehidupan alam semesta dan dunia ini beserta dengan penghuni dunia ini, terutama manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Setelah segala sesuatu lengkap, segala sesuatu tersedia dengan baik, kemudian Tuhan membentuk manusia dan manusia diberikan mandat untuk menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Sebagai bentuk manusia sebagai puncak yang diciptakan oleh Tuhan mendapatkan satu tugas yang sangat besar dalam merawat dan melindungi segala alat ciptaan Tuhan. Dalam teologi penciptaan ini kita belajar bagaimana Tuhan dengan inisiatif untuk membawa kebahagiaan, membawa kesenangan dan mengatur segala tata ciptaan itu dengan baik supaya manusia menikmati segala ciptaan Tuhan dan manusia mendapatkan segala kebahagiaan dalam hidup karena mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan untuk merasakan segala buah dari ciptaan Tuhan. Dalam nats kita di pagi ini, terutama dari Nabi Yesaya, di mana umat Tuhan pada episode terakhir mereka kembali dari pembuangan, mereka boleh merasakan sukacita bahwa mereka mendapatkan kembali kehidupan yang baru, sukacita yang baru. Mereka lepas dari penjajahan, dari penguasaan satu bangsa yang asing ke bangsa yang lain, yang menyebabkan begitu banyak penderitaan, kesusahan, dan begitu banyak keterbatasan mereka untuk membangun kehidupan sebagai sebuah bangsa, karena
penjajahan itu sungguh-sungguh menutup begitu banyak hal-hal yang mereka perlukan untuk membangun kehidupan sebagai satu bangsa yang merdeka. Dan Tuhan dalam nubuatan ini melalui Nabi Yeremia memberitakan satu berita sukacita bagi umat Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan hal yang lama akan berlalu dan mereka akan dapat merasakan hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka, hati yang baru, karena mereka telah dijanjikan Tuhan untuk kembali ke tanah air mereka, kembali menata kehidupannya. Segala bentuk perasaan-perasaan yang menyakitkan, trauma-trauma yang mungkin telah membentuk semacam perasaan hidup yang ada dalam bayang-bayang akan berlalu. Mereka akan merasakan kasih Tuhan yang akan memimpin mereka, dan mereka akan diberikan hati yang baru, yang sungguh-sungguh, hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan mereka yang akan memimpin umat Tuhan menjalani seluruh kehidupan mereka. Dan ini tentu sekali merupakan satu janji yang akan menguatkan umat Tuhan untuk selalu setia di dalam Tuhan, dan mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mengalami sebuah pengalaman yang baru yang membuat mereka akan selalu takut dan taat kepada Tuhan sebagai kekuatan yang dapat mereka andalkan di tengah-tengah kehidupannya. Kita juga sebagai umat Tuhan saat ini di tengah-tengah zaman yang terus mengalami perubahan-perubahan dan dampak-dampak yang diakibatkan, yang menyebabkan kita seringkali terpuruk, seringkali mengalami kerapuhan berhadapi dengan kenyataan-kenyataan hidup saat ini. Firman Tuhan justru menguatkan dan menghibur kita, supaya kita hanya bersandar kepada kuat kuasa Tuhan, supaya kita hanya selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita percaya Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada, membuat segala sesuatu baru apabila kita sungguh-sungguh hidup setia kepadanya, dan kita mau hidup taat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memerintah dalam hati kita, sehingga hati kita sungguh-sungguh menjadi hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh boleh melakukan hal-hal yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan kita, sebagai tanda bahwa kita telah hidup di dalam tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, sebagai tanda bahwa kita telah diubah oleh Tuhan, sebagai tanda bahwa kita telah dipimpin oleh Roh, sehingga kita melahirkan, menghasilkan buah-buah Roh, buah-buah kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak hal yang bisa terjadi, dan banyak hal yang secara mendadak bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak hal yang tidak boleh kita perkirakan dalam kehidupan kita. Banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga. Banyak kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat bahwa apa yang terjadi saat ini di Ukraina, satu tanda betapa kekerasan hati manusia dapat menciptakan dampak yang buruk dalam kehidupan manusia, menciptakan korban, menyebabkan terjadinya perang, terjadinya kehancuran satu kota, terjadinya korban yang tidak bersalah, terjadinya kematian dari orang-orang yang tidak mengerti apa persoalan yang terjadi, sehingga mereka menjadi korban karena hati manusia yang sudah dirasuki dan dikuasai oleh iblis. Karena itulah sebagai ciptaan yang baru yang dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan dengan hati yang baru dan dipimpin oleh Roh Kudus, marilah kita hidup taat dan hidup setia kepada Tuhan. Hati kita untuk selalu terbuka di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan menunggu sampai esok. Marilah hari ini, ketika kita akan memulai tugas-tugas kita, ketika kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita mengingat firman Tuhan hari ini yang telah begitu tegas mengatakan bahwa Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi
dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sesuatu yang baru yang sungguh-sungguh atas rencana dan pertolongan Tuhan. Itulah yang akan meneguhkan hati kita untuk selalu membuka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menghasilkan hal-hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan sikap yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan cara bergaul yang baru sehingga kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh meresap dan boleh kami hayati dalam hidup kami supaya kami menjadi ciptaan baru dan kami boleh menjadi orang-orang yang telah diubahkan dengan hati yang baru, hati yang terbuka untuk hidup di dalam Tuhan dan melahirkan buah-buah kebaikan di dalam hidup kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan mengawali tugas-tugas kami sepanjang hari. Biarlah kami hanya bersandar kepadamu. Dengan kuat kuasa-Mu kami dapat melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.